Kadang-kadang karena hidup kita ini sudah nyaman, aman, dan semuanya sudah tercukupi, bahkan untuk kedepannya kita masih punya, mungkin kita bilang simpanan, bantuan, dan seterusnya, maka kadang-kadang kita sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Yesaya pasal yang 34. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bangsa Edom itu adalah bangsa yang kuat pada masanya. Mereka sangat jaya, mereka memiliki kekuatan militer yang luar biasa, dan mereka juga memiliki tentara yang luar biasa. Secara politik, mereka ditakutin dan juga banyak yang bekerja sama dengan bangsa Edom. Maka dipastikan itu adalah bangsa kuat yang susah sekali untuk dikalahkan. Namun, Tuhan akan menghukum bangsa Edom sebagai perwakilan dari bangsa-bangsa yang selalu menentang Tuhan, yang selalu tidak percaya kepada Tuhan. Nah, di sini Yesaya menjanjikan bahwa itu akan terjadi penghukuman seperti yang mengerikan bagi bangsa Edom sebagai perwakilan dari bangsa-bangsa yang lain. Gambaran mengenai penghukuman ini sangat mengerikan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Itu tentang Sodom dan Gomora, sebetulnya satu gambaran Sodom dan Gomora. Di ayat yang ke-9, sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Ayat yang ke-10, siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun, tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Yesaya menubuatkan bahwa bangsa ini akan hancur seperti Sodom dan Gomora. Bahkan boleh dikatakan ada kata-kata selama-lamanya dan seterusnya, begitu ya. Artinya sampai habis, sampai tidak ada sisa, Tuhan akan menghukum bangsa Edom ini. Bahkan orang tidak akan bisa melintasi. Artinya bahwa saking sudah rata dengan tanah mungkin gitu ya, orang tidak akan lagi bisa melintasi daerah situ dan sudah malas untuk melintasi daerah Edom yang pada saat ini terkenal dengan kekayaannya, tapi suatu saat nanti tidak akan ada orang yang mau melintasi karena kehancurannya. Lalu kemudian Tuhan juga mengatakan di ayat yang ke-11 ya, bahwa rencana Tuhan itu sangat terukur. Kita lihat ya, di ayat yang ke-11 yang bagian B. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong tepat menurut rencananya. Jadi kata tepat menurut rencananya itu adalah sebuah tali ukur yang dipakai untuk menghukum bangsa Edom. Nah, tali ukur ini penting karena memang tidak semua bangsa yang dihancurkan oleh Tuhan, tetapi hanya bangsa Edom sebagai perwakilan. Hal ini untuk menjadikan contoh sampel bahwa kekuatan Tuhan itu melebihi daripada bangsa Edom. Kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan itu betul-betul masih ada kasihnya gitu ya, masih ada belas kasihannya bagi bangsa-bangsa yang memang masih setia kepada Tuhan. Nah, sahabat sekalian, pada hari ini menurut saya kita harus belajar. Kadang-kadang karena hidup kita ini sudah nyaman, aman, dan semuanya sudah tercukupi, bahkan untuk kedepannya kita masih punya, mungkin kita bilang simpanan, bantuan, dan seterusnya, maka kadang-kadang kita sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kita ikut Tuhan pun sekedar-sekedarnya, kita ikut Tuhan pun secara tradisi, bahkan kita ikut Tuhan pun tidak dengan sungguh-sungguh, karena hidup kita nyaman dan aman. Cenderung ketika orang sudah mencapai posisi seperti itu, dia tidak lagi membutuhkan Tuhan. Hati-hati bahwa Tuhan itu memiliki kekuatan yang maha dahsyat, begitu ya. Aman dan kenyamanan yang saat ini kita alami, seharusnya kita ucapkan syukur untuk selalu memuliakan Tuhan. Namun kadang-kadang aman dan kenyamanan saat ini kita alami itu membuat kita jauh dari Tuhan. Di sini kita harus hati-hati bahwa penghukuman Tuhan itu nyata dan keadilan Tuhan itu ada. Maka kita harus betul-betul, kalau hidup ini betul-betul diberkati oleh Tuhan, maka seharusnya kita harus semakin memberkati banyak orang lain. Jangan sampai berkat yang Tuhan kasih itu seolah-olah itu adalah hasil usahaku sendiri. Kalau sudah ada timbul rasa itu, kita sudah melawan Tuhan. Kalau kita sudah melawan Tuhan, maka siap-siaplah kita menantikan penghukuman dari Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.